Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priman Gulo. NIM saya B10 13 18 1006. Saya dari Universitas Jayapura mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan. Berikut ini saya mencoba share kepada teman-teman semua salah satu materi tentang ekonomi publik yang berjudul tentang eksternalitas. Nah, kita langsung saja pada materinya, teman-teman. Pengertian eksternalitas itu adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif maupun juga bisa negatif dalam kenyataannya. Bahkan dampak negatif dan positif itu bisa terjadi bersamaan. Nah, salah satu contoh daripada dampak positif adalah misalnya seseorang membangun sebuah taman, terus kemudian taman tersebut bisa dinikmati oleh semua orang. Terus dampak negatifnya misalnya polusi, baik itu udara, polusi air, maupun juga polusi daripada suara. Terus ada eksternalitas lain selain daripada itu, teman-teman, yaitu eksternalitas yang berkaitan dengan uang yang muncul ketika dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatkannya harga. Jadi ada 3 macam yang kita perlu bahas di sini. Selanjutnya kita mencoba mengetahui macam-macam daripada eksternalitas. 1. Eksternalitas yang positif adalah salah satu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Nah, maksudnya ini, teman-teman, eksternalitas ini yaitu dimana seseorang pemberi eksternalitas ataupun pelaku, mungkin bisa pelaku produksi ataupun konsumen, yang bisa memberikan eksternalitas terhadap konsumen lain ataupun produsen lain, tetapi yang menerima daripada eksternalitas tersebut tidak membayar apa-apa, mereka hanya menikmati. Jadi itu tidak dihitung dalam proses pasar, karena penerima daripada eksternalitas tersebut tidak membayar apa-apa. Nah, misalnya contohnya ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa membangun sebuah taman dan kemudian dinikmati orang, dan itu orang yang menikmatinya tidak membayar apa-apa. Nah, ini adalah salah satu daripada dampak eksternalitas positif. Terus kemudian kita akan membahas eksternalitas negatif. Nah, dalam kali ini kita akan lebih serius lagi membahas tentang eksternalitas negatif. Mengapa? Karena eksternalitas negatif ini memiliki pengaruh yang begitu besar, baik dalam perekonomian, sosial, maupun juga kesehatan dalam kalangan masyarakat. Nah, kita langsung pada pengertian eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar yang sebagai produk dan kegiatan produksinya. Misalnya ini seseorang misalnya punya perusahaan, terus perusahaannya itu memiliki sesuatu pencemaran, anggap aja pabrik sawit. Nah, otomatis limbah sawit itu dibuang dan itu akan mengakibatkan sesuatu kerugian bagi orang lain. Tetapi yang menanggung kerugian ini adalah orang-orang yang menerima daripada dampak eksternalitas tersebut. Nah, itu adalah salah satu dampak eksternalitas negatif yang bisa memberikan sesuatu hal beban bagi orang lain, yang bisa memberikan penerima daripada eksternalitas itu bisa membayar sesuatu harga. Nah, itu adalah dampak eksternalitas negatif. Nah, dampak eksternalitas negatif ini memiliki beberapa macam, yaitu salah satunya adalah eksternalitas konsumen terhadap produsen. Eksternalitas konsumen terhadap produsen adalah jarang terjadi dalam praktek, tetapi eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Contohnya, eksternalitas konsumen terhadap produsen ketika ibu-ibu mencuci baju misalnya di sungai menggunakan deterjen, pasti air deterjen dibuang ke dalam sungai. Nah, otomatis ketika air deterjen tersebut misalnya ada tambah ikan, terus tambah ikan itu ya terganggu, bisa ikannya mati, maka itu adalah salah satu dampak daripada eksternalitas konsumen terhadap produsen. Terus kemudian produsen ke produsen dan konsumen ke konsumen. Nah, berbagai macam ini memang memiliki dampak yang harus pemerintah lihat
bagaimana cara mengatasi daripada dampak-dampak eksternalitas ini. Selain itu, selain konsumen dan juga produsen ke produsen, ada juga eksternalitas lain yang perlu kita bahas di sini teman-teman, yaitu eksternalitas teknikal. Eksternalitas teknikal itu mengacu pada efek di mana fungsi produksi atau fungsi utilitas terpengaruh. Eksternalitas teknikal mengacu pada eksternalitas yang secara langsung mempengaruhi produksi perusahaan dalam fungsi utilitas individu. Jadi eksternalitas teknikal adalah tindakan seorang dalam konsumsi maupun produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa adanya kompensasi. Nah, lebih detail kita belajar ini tentang dampak eksternalitas ini adalah di pasar oligopoli. Nah, di pasar oligopoli kalau kita pelajari bahwa misalnya sesuatu perusahaan di pasar oligopoli itu misalnya menaikkan suatu produksinya ataupun menaikkan harganya, itu sangat berpengaruh terhadap produsen lain gitu. Nah, ini salah satu yang dibahas dalam eksternalitas teknikal, di mana perubahan-perubahan yang dibuat oleh satu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perusahaan lain. Terus kemudian eksternalitas uang. Nah, eksternalitas uang berupa merujuk pada pengaruh produksi atau utilitas pada pihak ketiga karena perubahan permintaan. Eksternalitas negatif berupa uang dapat terjadi ketika peningkatan produksi suatu di industri menyebabkan peningkatan harga input yang digunakan oleh industri lain. Eksternalitas berupa uang juga mempunyai penawaran pasar dan kondisi permintaan. Intinya eksternalitas uang dapat mempengaruhi harga tanpa mempengaruhi kemungkinan teknik produksi dan konsumsi, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari berbagai eksternalitas, baik itu eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang solusi-solusi mengatasi eksternalitas tersebut. Nah, tentu solusi yang dikasih yaitu masalah-masalah yang akibat eksternalitas negatif yang kita bahas tadi. Nah, salah satu solusinya adalah pemerintah harus mengeluarkan sebuah regulasi. Regulasi ini adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan-aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Nah, ini salah satu contohnya adalah pemerintah membuat aturan bahwa membuang limbah pabrik ke dalam sungai merupakan tindakan kriminal. Nah, itu salah satu regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar produsen ataupun perusahaan tidak semena-mena dalam melakukan sesuatu hal tindakan limbah-limbah pabriknya atau eksternalitasnya gitu. Terus kemudian ada internalisasi. Internalisasi ini artinya mengontrol eksternalitas pertama kali dibahas oleh David Wilson. Nah, ini orang yang pertama kali membahasnya, yaitu mengajukan bahwa internalisasi itu untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif tak hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak daripada eksternalitas tersebut. Nah, maksudnya ini misalnya perusahaan saya, anggap aja saya punya perusahaan dan teman saya punya perusahaan, dan perusahaan saya memberikan dampak negatif ataupun eksternalitas negatif terhadap perusahaan teman saya, maka kami ini kemudian berunding bagaimana solusinya agar sama-sama tidak merugi gitu. Dan misalnya saya yang membuat eksternalitas negatifnya, maka saya harus bertanggung jawab terhadap perusahaan teman saya. Terus kemudian eksternalitas ini dapat juga diberi solusinya itu menaikkan pajak Tugufian namanya, merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu menaikkan pajak. Tentu dengan menaikkan pajak ya pasti pendapatan daripada pemerintah dan akan makin bertambah. Nah, sekian saja daripada pembahasan kali ini. Kurang lebih yang saya sampaikan saya mohon maaf, dan satu kesimpulan bahwa eksternalitas ini kesimpulan pada eksternalitas ini adalah di mana memiliki eksternalitas memiliki dampak positif dan negatif, namun daripada eksternalitas tersebut harus dicampur tangan oleh pemerintah agar dampak-dampak yang memang terjadi bisa terkendalikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.